Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang kemarin tentang teknik sampling. Jika kemarin kita sudah belajar tentang sistematik sampling yang juga merupakan bagian dari probability sampling, sekarang kita akan melanjutkan cluster sampling. Jadi ya cluster sampling ini adalah metode ketiga di dalam probability sampling. Eh, Bagaimana caranya teknik pengambilan sampling dengan menggunakan cluster sampling? Jadi kalau kita lihat di slide, populasi cluster misalkan terdiri dari M cluster masing-masing berukuran NI. Jadi ya populasi kita kelompokkan terlebih dahulu menjadi beberapa cluster. Jadi cluster 1, cluster 2, cluster 3 sampai cluster ke M. Jadi di sini kita punya populasi sebanyak N, kita kelompokkan menjadi beberapa bagian, kemudian bagian tersebut kita akan mengambil sampel dengan sampling acak. Jadi ya di sini sampel langkah-langkahnya adalah sampel cluster terdiri dari M cluster masing-masing berukuran NI. Dalam hal ini I sama dengan 1,2, dan seterusnya sampai ke M. Jadi ya kita mengelompokkannya menjadi M cluster dan masing-masing cluster tersebut akan diambil sampelnya. Contoh sederhananya seperti ini. Jadi misalkan ini adalah sebuah peta di Jawa Timur. Jadi misalkan ini adalah objek penelitiannya. Jawa Timur adalah objek penelitiannya. Saya akan mengambil sampel di kota-kota di Jawa Timur. Jadi di sini peta Jawa Timur ini adalah populasinya. Jadi ya semua populasinya itu ada di Provinsi Jawa Timur. Maka di sini misalkan saya kelompokkan terlebih dahulu, di sana ada kelompok yang berwarna biru itu adalah daerah utara, kemudian ada yang barat daya, kemudian utara selatan. Jadi ya dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Di sana dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, sehingga nanti ketika saya akan mengambil sampelnya, maka kita akan mengambil sampel di masing-masing warna. Jadi ya masing-masing warna itu sudah kita anggap mewakili dari seluruh provinsi di Jawa Timur. Jadi ya kita ambil yang berwarna ungu perwakilannya siapa, yang kuning siapa, yang berwarna biru siapa, kemudian yang warna hijau siapa, itu nanti akan dijadikan sebuah sampel. Jadi itu adalah metode dengan menggunakan cluster. Jadi data dikelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti kita ambil sampelnya. Kemudian yang keempat di dalam probability sampling itu ada metode namanya sampling stratifikasi. Sebetulnya ini hampir mirip dengan cluster sampling tadi, hanya saja untuk sampling stratifikasi ini kita melevelkan, jadi membaginya menjadi beberapa strata atau menjadi beberapa level. Jadi di sini kalau terlihat dalam sebuah visualisasi di sini kita akan mengambilnya stratum 1, stratum 2, stratum 3, 4, dan 5 dan seterusnya, sehingga nanti masing-masing stratum itu akan diambil sampelnya. Jadi misalkan kita akan mengambil sampel di sebuah perusahaan, misalkan di sebuah perusahaan kita mau mengambil sampel, kita akan meneliti di sana, maka kita akan misalkan kita akan menyebar kuesioner, maka masing-masing orang itu kita levelkan terlebih dahulu. Jadi misalkan dilevelkan manajernya, kemudian supervisor, kemudian karyawan itu dilevelkan terlebih dahulu, sehingga nanti karyawan kita ambil sampelnya, kemudian manajer kita ambil sampelnya, kemudian supervisor kita ambil sampelnya, sehingga itulah yang disebut dengan sampling stratifikasi. Jadi data dilevelkan terlebih dahulu. Nah, itu adalah tadi 4 metode probability sampling. Jadi ya artinya apa? Artinya setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk bisa dijadikan sampel, atau setiap objek penelitian memiliki peluang yang sama untuk bisa dijadikan sampel. Nah, kemudian yang kedua itu ada metode namanya non probability sampling. Seperti yang saya jelaskan di awal, non probability sampling itu setiap elemen atau setiap objek penelitian tidak memiliki peluang yang sama untuk bisa dijadikan sampel. Jadi yang pertama ini ada namanya convenience sampling. Jadi sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan pewawancara dengan memilih orang pada waktu dan tempat tertentu, itu convenience sampling. Kemudian judgment sampling, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti karena dianggap sesuai dengan tujuan risetnya. Jadi ya tidak
semua objek penelitian itu bisa dijadikan sampel. Jadi ya pertimbangan dari peneliti karena dianggap sesuai dengan tujuan risetnya. Jadi yang menentukan itu adalah penelitinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah kuota sampling. Jadi di sini dalam kuota sampling itu ada 2 tahap yang harus kita lalui. Jadi di sana terdapat 2 tahap dalam pemilihan sampel. Tahap pertama adalah memilih kategori yang ada dalam populasi. Jadi kategorikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan di tahap kedua, yaitu menentukan jumlah sampel untuk setiap kategori. Jadi setelah dikategorikan, kita ambil sampelnya di masing-masing kategori. Itu metode kuota sampling. Metode yang keempat adalah snowball sampling. Jadi suatu sampel yang diambil secara berurutan di mana pada awal pengambilan sampel menggunakan probability sampling, selanjutnya responden yang pertama diminta untuk memilih responden kedua dan seterusnya. Artinya di sini snowball itu jadi misalkan kita mengambil satu orang, sampel pertama itu diambil secara acak. Jadi kita bebas untuk memilihnya secara acak untuk sampel pertama, tapi untuk sampel kedua itu tidak acak. Kita harus bertanya kepada sampel yang pertama sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, sesuai dengan kriteria yang peneliti tentukan. Kita tanya siapa yang bisa atau berhak untuk menjadi sampel kedua. Kita tanya pada sampel satu, maka sampel satu akan menunjukkan siapa yang berhak untuk menjadi sampel kedua. Kemudian sampel kedua kita ambil datanya, kemudian kita tanya lagi ke sampel kedua siapa yang berhak untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah peneliti tentukan, maka nanti sampel kedua akan menunjuk sampel ketiga. Begitupun sampel ketiga akan menunjuk ke sampel keempat dan seterusnya seperti itu. Itulah yang disebut dengan snowball sampling. Dan di sini 4 metode ini merupakan contoh dari non probability sampling. Jadi ya itu teman-teman tentang non probability sampling. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang teknik pengambilan sampel, maka di sini kita akan belajar tentang menghitung jumlah sampel. Sebetulnya untuk menghitung jumlah sampel itu ada banyak metode yang bisa kita tentukan, yang bisa kita pelajari. Ada sangat banyak sekali metode yang bisa kita pelajari. Tapi di sini kita menggunakan metode yang cukup umum dipakai dan cukup simple digunakan, yang sering dipakai oleh peneliti yaitu dengan metode namanya rumus Slovin. Jadi kalau diperhatikan di sini rumusnya adalah n kecil sama dengan n besar per 1 plus NE kuadrat, di mana n kecil itu adalah ukuran dari sampel, n besar itu adalah ukuran populasi, kemudian E adalah persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir. Jadi untuk E ini adalah peneliti yang nanti menentukan. Contohnya seperti apa? Contoh sederhana. Jadi misalkan kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Bintang Kecil. Di dalam PT tersebut terdapat 130 orang karyawan. Jadi ada 130 orang. Jadi populasinya ada 130. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%, berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Jadi di sini sudah diketahui bahwa N besarnya itu adalah 130 dan E-nya itu adalah 5%. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus tadi, kita bisa menghitung N kecil atau jumlah sampel sama dengan 130 per 1 plus 130 kali 0,05 kuadrat, didapatkan 98,11. Jadi di sini sampelnya bisa kita tentukan 98 atau 99. Itu adalah teknik perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Slovin.